ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas fikih al-asmaul husna. Kita akan coba bacakan keterangan para ulama tentang apa makna dibalik nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir di pekan yang lalu kita telah bahas makna dibalik nama Allah As-Samad. Paling tidak ada 3 penafsiran para ulama tentang makna As-Samad. Yang pertama yang sempurna sifatnya, kemudian As-Samad artinya yang tidak memiliki rongga, dan yang ketiga tempat bergantung segala sesuatu. Ini makna dibalik nama As-Samad. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan coba untuk menguraikan makna yang ada di balik nama Al-Hadi. Al-Hadi. Al-Hadi itu artinya yang memberikan petunjuk, yang memberikan bimbingan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa hidayahnya Allah, nah ini penting ya. Perincian ini penting bagi kita untuk mengetahui apa makna hidayah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau kita tidak memahami ini, kita bisa punya asumsi bahwa Al-Quran itu kontradiktif, yakni saling bertentangan. Kalau kita nggak tahu tentang jenis-jenis hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya misalnya. Allah itu kan mengatakan tentang Nabi, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu itu wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan innaka latahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Nah, ini kan seakan-akan kontradiktif. Nabi itu bisa kasih hidayah nggak sih sebenarnya? Ya, di ayat yang pertama dikatakan Allah mengatakan Nabi itu bisa kasih hidayah, ya, bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi di ayat yang lain dinafikan hidayah tersebut. Nah, itu bisa kita pahami dengan baik kalau kita mengetahui pembagian hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama itu menyebutkan hidayah Allah itu ada 4. Ini kita jelaskan dulu. Nanti juga akan dijelaskan dengan detail oleh Syekh Abdul Razak, penulis kitab Fikih Asmaul Husna. Tapi secara umum hidayah Allah itu ada 4. Yang pertama adalah hidayah ammah. Hidayah secara umum. Ya, seorang bayi itu ketika dia lahir dia tahu bahwa dia harus mencari ASI. Nah, itu kan siapa yang ngajarin? Nak, kamu harus cari ASI, kan nggak ada. Tapi dia mencari ASI ibunya. Memang perlu distimulasi, tapi dia tahu bahwa itu sumber kehidupan dia. Dia menghirup ASI ibunya. Tanpa ada kelas misalnya, kelas untuk bayi agar bisa menghirup ASI gitu kan, nggak ada kan. Demikian juga hewan, binatang, mereka bisa berkembang biak, tahu yang jantan bahwa dia harus mendekati yang betina, ya, sampai kemudian melakukan hubungan antara yang jantan dan yang betina, ya. Itu ada nggak kelasnya? Nggak pernah kan? Tapi mereka tahu gitu ya. Kemudian lebah itu mengumpulkan madu, kemudian ngambil saripati bunga. Coba lihat, ada nggak kelas bagi lebah? Kelas cara mencari madu di bunga? Kan nggak ada. Tapi mereka tahu. Nah, itu hidayah secara umum. Ini hidayah yang Allah berikan kepada makhluk
agar mereka bisa survive, bertahan dalam kehidupan. Nah, kemudian hidayah yang kedua disebut hidayatul irsyad. Hidayah berupa bimbingan. Seorang nabi membimbing umatnya. Seorang guru membimbing murid-muridnya. Itu namanya hidayatul irsyad. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah tadi, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi maksudnya Nabi itu mengarahkan kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian yang ketiga, hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu artinya Allah berikan hidayah kepada seseorang untuk menerima kebenaran. Nabi bisa mengajarkan kebaikan kepada umatnya, tapi kemudian apakah semuanya menerima? Ada yang penerimaannya 100%, ada yang 90%, ada yang nggak menerima sama sekali. Abu Jahal, Abu Lahab nggak terima. Padahal mereka ya masih relatif memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama orang Quraisy, bahkan Abu Lahab pamannya Rasulullah. Tapi ketika Allah tidak berikan hidayah taufik, mereka tidak menerima hidayah atau pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jenis yang ketiga, hidayah taufik. Kemudian hidayah yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya tempat manusia atau hidayah bagi manusia mana tempat yang akan dia tempati di akhirat nanti. Entah itu ke surga atau entah itu ke neraka. Sebagaimana Nabi katakan ya, seorang hamba yang beriman ya, seorang hamba yang beriman dia tahu nanti tempat dia itu di surga itu di mana. Melebihi pahamnya dia tentang alamat rumahnya di dunia. Jadi kita tahu nanti ketika kita masuk surga, tahu tempatnya kita tuh di mana. Kenapa? Ada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Makanya alhamdulillahilladzi hadana li hada, ketika masuk surga penduduk surga itu mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami dapatkan ini. Ya, sudah menunjukkan kami ke tempat peristirahatan kami yang terakhir, yakni ke dalam surga, tempat kami di surga. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, 4 jenis hidayah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada sesuatu yang kontradiktif di dalam Al-Quran. Nabi itu memberikan hidayah berupa pengarahan, tapi hidayah itu taufik, itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan coba bacakan apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Qala hafizahullah taala wa qad dzakarallahu hadzal ism fi mawdi'aini minal Qur'an. Nama Al-Hadi ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi hanya ada 2 tempat ya di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah itu adalah Hadi, sang pemberi petunjuk. Tapi kalau memberikan petunjuknya, pekerjaannya itu banyak banget. Ya, banyak banget. Bisa dalam bentuk pengkhabaran bahwa Allah memberikan petunjuk, bisa juga doanya para hamba seperti dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, menunjukkan bahwa Allah itu menunjukkan kepada jalan yang lurus sehingga kita diperintahkan untuk meminta jalan lurus tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyebutkan nama Al-Hadi ini hanya di 2 tempat. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ini tempat yang pertama yang menyebutkan nama Allah Al-Hadi. Lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-31. Wa qauluhu wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan pemberi pertolongan. Hadiyan wa nasira. Dan cukuplah ya Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan pemberi pertolongan.
Ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, dua ayat yang menunjukkan nama Al-Hadi. Sekarang apa makna nama Al-Hadi? Jadi Al-Hadi itu nama Allah. Kalau kita mau kasih nama anak kita, Abdul Hadi, hamba Allah yang maha memberi petunjuk. Qala wal hadi huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum, ya, fid dunyahum wa ukhrahum. Al-Hadi artinya dia yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, membimbing dan menunjuki mereka kepada apa yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dunia akhirat mereka. Jadi maksudnya Al-Hadi adalah Allah itu yang memberikan petunjuk dan bimbingan, ya, kepada apa yang, ya, kepada hamba-hambanya, menunjuki hamba-hambanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia mereka dan di akhirat mereka. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridhah. Maka dialah Allah yang dengan hidayahnya orang-orang yang dikasihinya mendapatkan petunjuk untuk taat dan meraih ridhonya. Jadi kita itu nggak bisa menjadi seorang hamba yang taat tanpa hidayah Allah. Ya, kita lihat ada orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat mukjizat-mukjizat. Tapi apakah itu membuat mereka menerima hidayah? Apa membuat mereka menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul? Jawabannya tidak. Fir'aun tuh melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, tongkat beliau dilempar kemudian menjadi ular yang bisa memakan ular-ular penyihir. Kemudian ketika dikejar, dia melihat ombak itu terbelah. Ya, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, ombaknya terbelah, itu dilihat oleh Fir'aun. Tapi apakah dia mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam? Al-jawabullah, jawabannya tidak. Ya, maka dengan hidayah Allah lah seseorang itu bisa menjadi hamba Allah yang taat dan meniti ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada al-hayawan lima yuslihu wa taqama yadurruh. Dan dengan hidayahnya lah, ya, para hewan atau makhluk hidup, ya, makhluk hidup itu mendapatkan petunjuk untuk meraih apa yang maslahat bagi mereka dan berlindung dari apa yang memudaratkan mereka. Ya, seperti Allah berikan kita saraf, ya. Ketika kita menyentuh api itu panas, ya, langsung kita tarik tangan kita. Itu hidayah dari Allah. Ya, makanya kalau ada orang yang kurang pikirannya, mungkin dia taruh tangannya di atas api. Tapi Allah kasih hidayah, tahu bahwa ini akan memudaratkan. Fa huwa alladhi khalaqal makhluqat wa hadaha. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para makhluk kemudian memberikannya hidayah, memberikannya petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kemudian dia menyempurnakan ciptaannya. Dia juga yang menetapkan ukuran dan memberikan bimbingan. Fahadaha hidayatal amah limasalihiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada makhluk-makhluknya dengan hidayah yang umum demi kemaslahatan mereka. Wa ja'alaha muhayyatan lima khuliqat lahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesiapan kepada mereka sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ya, wahada hidayatal bayan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada mereka dengan bimbingan dan penjelasan. Fa anzalal kitaba wa arsalar rusula. Maka Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya dengan menurunkan kitab-kitab, yakni kitab-kitab suci, dan juga mengutus para rasul. Itu bentuk pemberian hidayah Allah. Kemudian wa syara'a asy-syara'i wal ahkam.
wal halal wal haram wa bayyana usul ad-din wa furu'ah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan aturan-aturan agama dan hukum-hukumnya. Demikian juga Allah jelaskan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pondasi agama, demikian juga cabang-cabangnya. Wa hada wa bayyana as-siratal mustaqim al-musila ila ridwanihi wa thawabih. Allah demikian juga menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan yang lurus yang akan mengantarkan mereka kepada ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waddaha turuqal ukhra liyahdharha al-ibad. Demikian juga Allah jelaskan jalan-jalan yang lain. Ya, jalan-jalan kesesatan agar hamba-hambanya itu waspada. Jadi Allah selain menunjukkan jalan yang lurus, jalan untuk meraih ridhonya, Allah juga menjelaskan jalan-jalan yang sesat. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu kan ada siratal mustaqim, ya, ada juga jalannya orang yang maghdubi alaihim, jalannya orang yang dimurkai, dan juga jalannya adh-dhalin, jalannya orang-orang yang sesat. Jadi selain jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, ada juga jalannya orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai. Nah, kenapa juga Allah jelaskan jalan-jalan yang keliru ini? Agar hamba-hambanya itu waspadai. Jangan sampai Anda terjerumus ya pada jalan-jalan kesesatan tersebut. Bukan artinya Allah jelaskan itu kita kemudian disuruh untuk mengikuti jalan sesat, enggak, tapi untuk mewaspadai. Ya, makanya orang memberikan rambu-rambu itu kadang-kadang ada jalan buntu. Apa tujuannya? Agar kita tahu bahwa ini jalan kalau kita ikuti kita akan mentok gitu kan. Nah, Allah juga memberikan hidayah kepada kita. Allah jelaskan, ini ada jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hada ibadahu al-mu'min hidayat at-taufiq lil imani wa ta'ah. Allah Subhanahu wa taala demikian juga memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan hidayat taufik untuk beriman dan taat. Ini yang tidak diberikan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Adapun hidayatul irsyad, bimbingan, itu Allah berikan kepada melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang diberikan hidayatul taufik sehingga dia beriman dan taat, ada juga yang tidak diberikan hidayatul taufik. Wa hadahum ila manazilihim ya fil jannah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka mana tempat mereka nanti di surga. Kama hadahum fid dunya ila suluki asbabiha wa turukiha. Sebagaimana Allah telah memberikan hidayah petunjuk kepada hamba-hambanya di dunia bagaimana ya menempuh jalan untuk mendapatkan surga tersebut. Jadi di dunia Allah berikan jalan kepada kita. Bagaimana caranya agar kalian masuk surga. Nanti di akhirat Allah berikan juga hidayah kepada kita, berikan bimbingan kepada kita mana tempat kalian di surga. Ya. Faqauluhu walladzi qaddara fahada yatanawalu jami'a hadhil anwa' minal hidayah. Maka dalam firman Allah, walladzi qaddara fahada, dialah yang telah menetapkan ukuran dan juga memberikan hidayah, ini mencakup semua jenis hidayah. Baik itu hidayah umum agar makhluk itu bisa survive dalam kehidupannya, demikian juga hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa pengajaran dan bimbingan, demikian juga hidayatul taufik, ya, di mana orang itu menjadi hamba yang taat ataukah tidak. Demikian juga hidayah ilal jannah, ya, hidayah tempat atau menunjukkan di mana tempat seorang hamba di surga. Ini semua termaktub dalam firman Allah, walladzi qaddara fahada. Bentar lagi boleh dok? Ya. Aku aja biasa. Baik. Kemudian beliau menukilkan ucapan Ibnu Athiyah dalam tafsirnya. Jazakallahu. Qala Ibnu Athiyah fi tafsirihi. Jadi yang ingin beliau sampaikan ke depan ini yang akan kita bacakan, beliau akan bawakan ucapan-ucapan para ulama ahli tafsir. Tapi perlu diketahui bahwa ucapan
para ulama ahli tafsir ini pada hakikatnya adalah contoh dari hidayah. Ya, terkadang ada ulama tafsir yang menafsirkan seperti ini, ada yang menafsirkan seperti itu. Ini contoh-contoh hidayah. Tapi Allah itu maksudnya memberikan hidayah dari berbagai sisi yang tadi kita sebutkan, kembali kepada 4 hal tadi. Ya, jadi jangan kemudian salah paham. Oh, ini maksudnya hidayah Allah cuma terbatas pada jenis ini ya. Tapi banyak sekali jenisnya. 4 jenis tadi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menukilkan ucapan Ibnu Athiyah dalam tafsirnya. Wa qauluhu fahada amun li jami'il hidayat fil insani wal hayawan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberikan hidayah ini umum mencakup segala jenis hidayah, baik kepada manusia demikian juga kepada hewan. Wa qad khassasa ba'dul mufassirin asya'a minal hidayat. Sebagian ahli tafsir telah mengkhususkan ya jenis-jenis dari hidayah tersebut. Faqala al-Farra, al-Imam al-Farra menyebutkan maknahu hada wa adhal. Ya. Makna dari hidayah di sini, Allah memberikan hidayah, artinya Allah memberikan hidayah, demikian juga Allah menyesatkan. Jadi ini beliau paparkan ya pendapat-pendapat ulama al-tafsir tentang makna hidayah Allah. Jadi ketika dikatakan Allah itu fahada, Allah itu memberikan petunjuk, maksudnya adalah Allah memberikan petunjuk dan menyesatkan. Waqtafa bil wahidah lidalalatiha alal ukhra. Dan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan penyebutan satu saja untuk menyebutkan perkara lainnya. Jadi begini, ketika Allah menyebutkan walladzi qaddara fahada, dia yang menetapkan ukuran dan memberikan hidayah, ada makna yang tersembunyi dari hada. Memberikan hidayah itu bukan hanya artinya Allah memberikan hidayah, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya. Bagaimana kita bisa mengambil makna fahada ya, bahwa makna fahada ini Allah juga menyesatkan hambanya. Kalau hamba itu tidak diberi hidayah oleh Allah, maka otomatis dia tersesat. Sehingga dalam makna memberikan hidayah ini ada 2 maknanya. Memberikan hidayah dan juga sekaligus menyesatkan. Kalau memberikan hidayah jelas Allah berikan hidayah kepada dia. Tapi menyesatkan bagaimana caranya? Dengan tidak memberikan hidayah. Sama misalnya ada seorang bapak yang seorang ibu ya, dia yang mengenyangkan dan melaparkan bayinya misalnya. Bagaimana dia mengenyangkan bayinya? Dia berikan ASI. Bagaimana dia melaparkan bayinya? Dia tidak berikan ASI. Maka dalam makna mengenyangkan itu pada hakikatnya terdapat makna melaparkan juga dengan tidak memberikan makanan. Sama ketika Allah mengatakan Allah memberikan hidayah, di dalam maknanya juga terkandung makna menyesatkan. Ketika Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada seseorang, maka pasti dia akan tersesat. Berarti Allah menyesatkan hamba tersebut, menginginkan agar hamba tersebut sesat. Wa qala Muqatil wal kalbi hadal hayawan ila wat'idz dzukur ya al-inath. Al-Kalbi menyebutkan hidayah yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hewan bagaimana cara meletakkan kelamin jantan kepada kelamin betina. Ya, jadi bagaimana mereka beranak pinak. Hewan itu nggak sekolah, tapi dia punya insting. Hidup di hutan, ya. Jangankan perguruan tinggi, TK pun nggak ada di dalam hutan. Tapi mereka paham bagaimana berkembang biak. Itu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wakila, sebagian lagi mengatakan hadal mauludi, ya, hadal mauluda inda watihi ila masyi tadai, ya, ila masyi ats-tsadi. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Allah memberikan hidayah kepada anak yang baru dilahirkan, ya, untuk apa? Menghisap susu ibunya. Tidak ada yang mengajarkan, tapi Allah berikan hidayah kepadanya. Wa qala Mujahid, demikian juga Imam Mujahid mengatakan hadan nas ilal khair wa syarr. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia, menunjukkan mereka mana yang baik, mana yang buruk. Wal bahaim, ya, lil marati. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hewan-hewan ternak
di mana dia bisa mendapatkan makanannya. Wa qala hadzal aqwal misalat. Maka kemudian kata Al-Imam Ibnu Athiyah, apa yang disebutkan oleh para ulama ini pada hakikatnya hanya permisalan, contoh. Jadi mereka itu sebenarnya tidak membatasi, oh hidayah Allah tuh maksudnya hanyalah bayi yang menghisap ASI ibunya. Enggak. Ini contoh-contoh saja. Wa hadhihi aqwal misalat wal umumu fil ayah aswab fi kulli taqdir wa fi kulli hidayah. Adapun keumuman dalam ayat inilah yang lebih benar, ya, dalam setiap kondisi dan dalam setiap hidayah. Jadi hidayah yang dimaksud dalam ayat ini hidayah secara umum. Ada hidayah bagi makhluk untuk bertahan hidup, ada hidayah ya untuk mengenal yang baik dan buruk, ada hidayah kemudian berupa pengarahan dan pengajaran, ada hidayah menuju surga. Waqad qawwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taqrira Ibni Athiyah wa ayyadahu. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, beliau telah menyetujui pernyataan Ibnu Athiyah dan mendukungnya, bahwa tafsiran para ulama tentang makna hidayah ini adalah memberikan contoh saja, bukan pembatasan. Kata Ibnu Taimiyah, ya, ketika beliau mendukung pernyataan Ibnu Athiyah, kata beliau wal aqwalu shahihah hiya min babil mithalat. Dan pendapat yang sahih bahwa yang disebutkan oleh para ulama tadi hanya contoh-contohnya, kama qala Ibnu Athiyah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Athiyah. Wa hakadza katsirun. Kemudian kita mendapatkan sebuah faedah ini, faedah dalam tafsir Al-Qur'an. Kalau Anda membaca tafsir Al-Qur'an kemudian mendapati perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu bisa jadi mereka itu hanya menyebutkan contoh-contohnya. Tafsir hidayat, tafsir hidayah. Hidayah itu adalah ketika Allah memberikan petunjuk kepada bayi untuk menghisap ASI. Ya. Kemudian ada ulama yang menafsirkan hidayah itu artinya seorang hamba bisa bedakan yang mana yang baik, yang mana yang benar. Ya, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kemudian hidayah itu, ya, ketika hewan jantan tahu di mana dia meletakkan posisi kelaminnya kepada hewan betina, maka berbeda-bedanya tafsiran para ulama ini bisa jadi kemungkinannya adalah mereka hanya memberikan contoh. Nah, ini kaidah dalam ilmu tafsir. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kata beliau wa hakadza katsirun min tafsiri salaf. Ini terjadi banyak sekali dalam tafsirannya para salaf. Yadhkuruna minan nau'i mithalan, ya, li yunabbihu bihi ala ghairihi aw li hajatil mustami'i ila ma'rifatihi. Mereka itu hanya menyebutkan contoh, ya, agar orang lain itu memberikan perhatian, atau karena orang yang mendengar ketika dia menyampaikan ilmu ini, itulah yang dibutuhkan oleh orang yang mendengar. Nah, itulah sebabnya kenapa para ulama itu memiliki ucapan yang berbeda-beda. Dia menyesuaikan dengan muridnya. Oh, muridnya ini perlu mendapatkan penjelasan, maknanya adalah ini. Ya, sehingga seakan-akan berbeda. Auli kaunihi huwallazi ya'rifuhu. Atau bisa jadi itulah yang dia ketahui. Mungkin dia dapatkan dari gurunya seperti itu, itulah yang dia jelaskan. Wahahuna, ya, wafqatun li bayani anwa'il hidayah al-mudhafa ila Rabbi subhana yatanawuluhu ismuhu jalla wa ala, ya. Atau kita sampai di sana ucapan Ibnu Taimiyah bahwa inilah yang menyebabkan para ulama tadi menyebutkan tafsiran yang berbeda-beda. Ya, bisa jadi itu yang mereka ketahui atau bisa jadi menyesuaikan kebutuhan orang yang dia ajari. Tapi pada hakikatnya yang mereka sebutkan itu hanya contoh-contoh dari apa yang mereka tafsirkan. Kemudian beliau berupaya untuk merangkum. Ini Syekh Abdul Razak berupaya merangkum dari tafsiran-tafsiran para ulama tadi, ya, 4 jenis hidayah yang mereka sebutkan. Wahahuna, ya, waqfatun li bayani anwa'il hidayah al-mudhafa ila Rabbi subhanahu yatanawaluha ismuhu jalla wa ala al-hadi. Maka berikut ini adalah poin-poin untuk menjelaskan jenis-jenis hidayah yang disandarkan kepada Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala yang tercakup dalam nama Al-Hadi.
Jadi dari sekian banyak tafsiran tadi bisa disimpulkan bahwa nama Allah Al-Hadi atau hidayah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam nama Al-Hadi ini kembali kepada 4 perkara atau 4 jenis. Ini yang kita singgung dalam muqaddimah tadi. Awalan al-hidayatul ammah. Yang pertama adalah hidayah secara umum. Ini hidayah bagi makhluk-makhluk Allah agar bisa survive dalam kehidupan ini. Wahia hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha wa ma yuqimuha. Yaitu hidayah kepada setiap yang bernyawa kepada apa yang memberikan maslahat pada kehidupannya dan membuat dia bertahan. Wahia hidayatun syamilatun lil hayawani kullihi. Maka hidayah ini meliputi semua makhluk hidup. Natiqihi wa bahimihi. Baik hewan, baik makhluk yang bisa berbicara, demikian juga yang merupakan hewan. Tayrihi wa dawabihi. Demikian juga burung dan hewan yang melata di darat, yang bisa terbang dengan yang tidak bisa terbang. Fasihi wa ajamihi. Ya, baik dia orang Arab, demikian juga orang non-Arab. Wa min dzalikum hidayatuhu subhanahu al-hayawan al-bahim ila iltiqami thadi inda khurujihi min batni ummihi. Yang demikian itu contohnya adalah hidayah yang Allah berikan ya kepada hewan melata ketika dia mencari-cari susu ibunya ketika dia keluar dari perut sang ibu. Ya, sapi dilahirkan dia langsung mencari susu ibunya. Ya, saya nggak tahu di dunia peternakan tuh ada inisiasi ASI atau enggak. Ya. Kalau Bu Bidan itu kan biasanya ngarahkan ya, ngarahkan bayi itu, Bu, tolong Bu dipeluk bayinya, diarahkan ke dadanya, inisiasi ASI biar dia kemudian ngecep kemudian cep ke ASI sang ibu. Ya. Nah, kalau hewan ternak dia bisa langsung itu tanpa ada inisiasi ASI, tahu dia langsung cek nyari susu ibunya, kemudian ngemut susu ibunya. Maka ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada hewan tersebut. Wa ila ma'rifati bi ummihi duna ghairaha. Dan bagaimana dia mengenal ibunya. Ya, membedakan ibunya dengan yang lain. Misalnya di satu kandang ada beberapa hewan betina. Ya, hewan itu tahu yang mana ibunya. Ya, padahal ibunya nggak dikasih ID kan. Tapi dia tahu di mana ibunya. Hatta yattabi'uha aina dhahabat, sampai dia mengikuti ibunya itu kemana dia dia pergi. Kurang bagus kalau diterjemahkan ibu ya, diterjemahkan induk lebih pas ya. Dia mengikuti induknya kemana induknya itu pergi. Wa ila qasdi ma yanfa'uhu minal mar'a duna ma yadurruhu minhu. Kemudian dia tahu ya, dia menuju tempat-tempat yang bermanfaat baginya, tempat-tempat di mana rumput itu tumbuh, kemudian dia bisa makan di sana dan menjauhi tempat-tempat yang membahayakan dirinya. Ya. Maka ini adalah hidayah umum diberikan oleh Allah kepada semua makhluk agar dia bisa survive dalam kehidupan ini. Wa min dzalikum hidayatu tayr wal wuhush wad dawab ila af'alil ajibah allati yu'jizu anhal insan. Dan termasuk hidayah ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada burung, kepada hewan-hewan buas dan hewan-hewan melata. Ya, di mana mereka melakukan perkara-perkara yang sangat menakjubkan, yang bahkan manusia tidak mampu untuk melakukannya. Semut itu bisa dia bikin koloni di dalam tanah itu ya. Saya waktu kecil itu paling suka nonton Discovery Channel. Walaupun nggak paham bahasa Inggris, tapi suka banget ya. Ada dua versi Discovery itu yang saya suka. Yang pertama itu yang nature, kehidupan hewan-hewan. Sebenarnya ikut-ikutan kakak karena kakak suka itu. Yang kedua itu sejarah ya. Dari kecil tuh suka Discovery Channel. Nah kita lihat itu, ajaib, Masya Allah ya. Allah berikan insting kepada semut itu, dia bikin koloni di bawah tanah. Kemudian ada pembagian tugas, ada yang ngawal ratu dan lain sebagainya ya. Itu gimana itu? Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini? Allah berikan hidayah. Kemudian lebah bisa bikin tempat tinggal yang demikian kokoh, mengumpulkan madu. Yang manusia itu kan pada kayaknya tinggal ngambil saja, tinggal meres ya, kemudian dijual gitu kan. Siapa yang mengumpulkan itu? Lebah. Ya,
Manusia coba untuk membuat, ya, memanipulasi. Sekarang itu kan disediakan air gula itu ya. Makanya kalau Bapak dan Ibu beli madu, coba lihat ini prosesnya itu alami atau sintesis. Bukan sintesis, maksudnya direkayasa. Madu yang bagus itu yang dia secara natural pembentukan madunya, bukan kemudian distimulasi dengan air gula. Makanya kalau manusia itu udah campur tangan tuh ya, kualitasnya menurun itu. Nggak seperti asli yang dibuat yang diproduksi oleh lebah. Ya. Maka ini semua merupakan hidayah dari Allah, sehingga hewan-hewan itu bisa melakukan hal-hal yang sangat menakjubkan. Ya. Bagaimana mereka melindungi diri mereka dari musuh, ya, insting mereka. Allah Subhanahu wa taala bekali mereka sistem pertahanan, ya, badannya lemah tapi dia bisa sembunyi misalnya. Ya. Jadi itu semua adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan-hewan. Kalau beliau kasih contoh, kahidayatin nahli ila suluki subul allati fiha mara'iha ala tabayiniha. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada lebah untuk menempuh jalan yang dia mencari makanannya dengan cara yang berbeda-beda. Artinya bunga itu macam-macam. Ya, dia mengumpul madu di bermacam-macam bunga. Tidak semua bunga itu yang bisa yang dia hirup untuk dijadikan madu. Allah Subhanahu wa taala berikan dia ya insting untuk membedakan. Tsumma audatuha min masafatin ba'idatin ila buyutiha minasyajari wal jibali wa ma ya'rishu banu Adam. Kemudian setelah dia jauh tadi ya ngambil saripati bunga tadi, dia kembali dari tempat yang jauh menuju rumahnya, menuju sarangnya yang dia buat di pohon-pohon, yang dia buat di gunung-gunung, dan dibuat di bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia, oleh anak Adam. Nah, ini salah satu bentuk contoh hidayah umum. Qala wa kahidayatin namlah as-saghirah takhruju min baitiha wa tatlubu qutaha wa in ba'udat 'alaiha at-tariq. Demikian juga hidayah yang Allah berikan kepada semut kecil. Ya. Mau kemana dia? Ya, takhruju min baitiha. Dia keluar dari rumahnya. Ya, dari sarangnya, kemudian dia cari makan. Kemudian walaupun jauh ya, jauh. Kalau kita lihat mungkin ada semut yang di dekat kita, ini sarangnya mungkin di belakang rumah. Itu bagi semut itu jaraknya mungkin kayak Magelang ke Sleman itu ya, jauh kan, kecil mereka. Tapi dia bisa membawa makanan tadi. Ya, kadang ada kecoa mati, kemudian anggota tubuhnya diputus-putusin sama semut, diangkut ya, kaki kecoa tuh lihat pernah lihat nggak? Wah, diangkut ya. Ada serangga mati diangkut oleh mereka. Ada remah-remahan roti diangkut sama mereka. Subhanallah ya. Jadi kalau nonton kayak dulu ada Harun Yahya, tapi Harun Yahya menyimpang. Ya, dia sempat angkat juga tentang bagaimana kehidupan lebah dan semut itu ya. Masya Allah. Jadi dia bisa membawa itu semua ya. Kemudian dia kembali ke tempatnya, ya, ke rumahnya dengan menempuh jalan yang demikian sulit. Zatu su'udin wa hubutin wa auratin hatta tasila ila baitiha. Jalannya menanjak ya, naik turun ya, dia harus naik tembok. Hebat sekali ya untuk membawa makanan ya. Kemudian fatukhzinu fihi aqwataha. Ya, kemudian dia menyembunyikan atau menyimpan makanan yang dia bawa tadi ya untuk bahan pokoknya. Jadi dia simpan di lumbungnya. Hadza babun wasi'. Maka bab hidayah yang pertama ini itu sangat luas. Hewan-hewan yang kita lihat dia tidak punya pikiran, tapi mereka diberikan hidayah oleh Allah bagaimana bertahan hidup. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa min dabbatin fil ardi wala thairin yatiru bi janahihi illa umamun amsalakum ma faradna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada hewan yang melata di muka bumi ini. Demikian juga tidak ada burung yang terbang dengan kedua kepak sayapnya, melainkan mereka adalah golongan-golongan seperti kalian. Dan tidaklah kami lewatkan dalam kitab penyebutan hal tersebut. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dibangkitkan atau mereka akan dibangkitkan. Walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fidz dzulumat
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka buta dan tuli dan berada di dalam kegelapan. Ya. May yasha Allahu yudlilhu wa may yasha yaj'alu ala siratim mustaqim. Maka barang siapa yang Allah kehendaki akan Allah sesatkan, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia di jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa semua hewan baik yang melata demikian juga yang bisa terbang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis hidayah yang pertama. Hidayah umum dan menyeluruh. Kemudian tsaniyan, ya. Hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Hidayah dalam bentuk bimbingan dan pengajaran bagi orang-orang yang mukallaf, yang dibebani dengan syariat. Ya, bukan hewan-hewan tadi yang tidak dibebani dengan syariat, tapi kepada manusia. Allah berikan pengajaran, bimbingan kepada manusia dengan diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para nabi dan rasul. Wa hiya hujjatullah ala khalqihi allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih. Ya. Dan ini merupakan hujjah Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala menegakkan hidayah ini. Jadi sampai hidayah pengajaran ini kepada mereka terlebih dahulu, barulah nanti Allah lihat kalau mereka menerima, ya Allah tidak akan adab, tapi mereka menolak, ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan adab mereka. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Maka kami tidak akan mengadab suatu kaum melainkan kami utus seorang rasul kepada mereka. Jadi harus sampai dulu pengajaran tadi. Makanya orang-orang yang berada di pedalaman, yang dakwah itu tidak sampai kepada mereka, mereka tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di salah itu hidayatul bayannya belum sampai kepada mereka. Sehingga mereka diuji oleh Allah. Kalau nanti di akhirat mereka mau beriman, mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau mereka tidak mau beriman, baru dimasukkan ke dalam api neraka. Merupakan kezaliman Allah kalau mereka tiba-tiba langsung dimasukkan ke dalam azabnya, tanpa ada yang menyampaikan kebenaran. Ya. Maka hidayatul irsyad ini sebagai iqamatul hujjah bagi hamba-hamba tersebut sebelum dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan, ya, kita bacakan secara ringkas saja, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, maka kami telah berikan hidayah kepada mereka. Maksudnya kami telah utus seorang rasul untuk membimbing mereka, memberikan dakwah kepada mereka. Fastahabbul ama 'alal huda. Maka ternyata mereka lebih mencintai kebutaan, yakni mereka lebih mencintai kekufuran daripada petunjuk. Ya. Demikian juga ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau itu memberikan petunjuk, hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya yang kau ajarkan, yang kau bimbingkan kepada umatmu itu, wahai Muhammad, adalah jalan yang lurus. Baik. Kemudian salisan, jenis yang ketiga, hidayatut taufiq wal ilham. Ya. Wa syarahis sadri liqabulil haq war ridha bihi. Jenis yang ketiga adalah hidayatut taufiq dan ilham, serta lapangnya dada untuk menerima kebenaran dan ridho terhadap kebenaran tersebut. Jadi seseorang dia bisa diberikan pengajaran, bisa diberikan bimbingan, tapi tidak semuanya bisa menerima bimbingan tersebut. Ini tergantung dari hidayah yang ketiga, yaitu hidayatut taufiq. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah ayatnya ke-272, laisa 'alaika hudahum walakinallah yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu, ya wahai Muhammad, untuk memberikan hidayah kepada mereka, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki.
Nah, hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik, hanya saja beliau bisa memberikan pembimbingan dan pengajaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat As-Sajdah ayat ke-13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Apabila kami menginginkan untuk memberikan apabila kami menginginkan, sungguh kami akan berikan kepada setiap orang hidayahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal tersebut, sehingga ada di antara hamba Allah yang mendapatkan hidayah, ada juga yang tetap dalam kesesatannya. Baik. Kemudian kata beliau, walidha amara subhanahu ibadahu kullahum an yas'alu hidayatahum as-sirat al-mustaqim kulla yaumin wa lailah fi salawatil khams. Oleh karena hidayah ini, hidayah taufik dan ilham ini berasal dari Allah, makanya hamba-hambanya itu diperintahkan untuk meminta hidayah siratal mustaqim pada setiap hari, setiap hari, baik di waktu siang maupun di waktu malam dalam sholat 5 waktu mereka. Wasaha fi sunnati nabawiyyah anin nabi da'awatun katsira fiha soal Allah al-hidayah was-sabat was-salah was-sadad wat-taufiq. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak sekali berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah, diberikan kekokohan, diberikan kesolehan dan keistiqomahan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa su'aluhu al-wiqayah minad dhalal wa zaygil qulub. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan penyimpangan hati. Jadi ini jenis hidayah yang ketiga, yaitu hidayah taufik. Nabi itu bisa memberikan hidayah berupa pengajaran, tapi hidayah taufik nggak bisa. Makanya beliau meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah taufik. Rabi'an, yang keempat adalah al-hidayatu ilal jannati wan nar yaumal qiyamah. Yang keempat adalah hidayah dari Allah bagi para hamba untuk memasuki surga atau neraka pada hari kiamat nanti. Yang berhak untuk mendapatkan surga akan Allah tunjukkan kemana tempatnya. Yang berhak untuk dihukum dalam api neraka, Allah akan tunjukkan di mana tempatnya. Amal hidayatu ilal jannah faqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala an ahliha annahum yaquluna hinna tatimmu alaihimul ni'mah bidukhuliha. Adapun hidayah kepada surga, yang menempati tempat di surga, ini dikabarkan oleh Allah tentang apa yang diucapkan oleh penghuni surga setelah dia mendapatkan nikmat yang sempurna. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43 Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk mendapatkan ini. Dan tidaklah kami diberikan hidayah kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidayah ini tidak akan kami dapatkan kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal hidayatu ila nari fayaqulu subhanah. Mati. Udah selesai nih. Adapun hidayah menuju neraka, maka sebagaimana yang Allah firmankan, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bangkitkanlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka serta apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tunjukkanlah mereka kepada siratil jahim, jalan menuju neraka jahanam. Jadi ada petunjuk untuk masuk ke dalam surga, ada petunjuk untuk masuk ke dalam neraka. Petunjuk yang diberikan kepada penghuni surga adalah petunjuk tentang tempat yang akan mereka tempati di surga. Adapun petunjuk yang diberikan kepada ahli neraka adalah petunjuk untuk menempati tempat mereka di dalam neraka. Baik, ini 4 jenis hidayah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya di dalam Al-Qur'an. Jadi intinya Allah itu memiliki nama Al-Hadi yang artinya yang memberikan petunjuk. Ada 4 petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang pertama adalah petunjuk secara umum bagi hamba-hambanya untuk bertahan hidup. Ini diberikan kepada semua makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua ya Al-Hidayatul Bayan wal Irsyad, ya ini petunjuk dalam bentuk pengajaran dan bimbingan. Ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ada di antara para hambanya yang bisa memberikan hidayah ini seperti para rasul, para duat, para guru. Mereka bisa memberikan hidayah berupa pengajaran dan pengarahan. Kemudian yang ketiga hidayatul taufik, ini mutlak haknya Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan yang terakhir hidayah menuju surga dan neraka. Baik. Kemudian apa konsekuensinya dalam kehidupan kita ya ketika kita mengetahui ya terutama hidayatul taufik itu datangnya dari Allah, maka hendaknya kita meminta hidayatul taufik ini dari Allah. Ya, makanya Nabi SAW ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, beliau mengajarkan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Kenapa kita meminta pertolongan Allah? Karena kita tidak akan bisa melakukan amalan ketaatan tanpa bantuan dari Allah, tanpa hidayah dari Allah. Kita ambil contoh saja. Bulan Ramadan, siapa yang tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan? Ya. Terlebih lagi di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, terlebih lagi ada malam Lailatul Qadar. Orang tahu ada keutamaannya. Tapi coba kita lihat, apakah semua orang mereka berusaha keras untuk meraih keutamaannya? Jawabannya tidak. Sholat 5 waktu saja, nggak usah jauh-jauh Lailatul Qadar. Sholat 5 waktu. Semua orang tahu bahwa ini adalah perkara yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Tapi banyak orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena tidak diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Abu Thalib, pamannya Nabi, tahu bahwa apa yang dibawa oleh keponakannya kebenaran. Tapi ketika diminta oleh keponakannya untuk mengucapkan La ilaha illallah, nggak mau dia. Kenapa? Nggak diberikan hidayah. Tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua memberikan pelajaran kepada kita sangat tergantung dengan hidayah taufik dari Allah. Makanya banyak-banyak meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian overconfidence, terlalu percaya diri. Oh, saya bisa kok jadi hamba yang taat. Tanpa pertolongan Allah, kita ini adalah hamba yang lemah. Taib Allah taala alamul shawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan.